Budidaya maggot bikin untung di ranah peternakan dan pasar luas. Simak cara dan penjelasannya di bawah ini. Pakan ternak adalah salah satu komponen paling penting di ranah peternakan. Agar hewan ternak tumbuh sehat dan panjang umur, makanan yang diberikan pun harus berkualitas tentunya. Dewasa kini, banyak jenis pakan yang dijual di luar sana. Variasinya beragam, tergantung jenis hewan dan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk ternak. Nah, di antara banyaknya jenis pakan, salah satu yang paling laris dan dicari banyak orang adalah pakan maggot BSF. Maggot BSF biasanya diberikan untuk ayam, tapi tidak sedikit juga peternak yang menggunakannya sebagai pakan campur hewan lain. Untuk kamu yang masih bingung tentang pakan ini, yuk, simak budidaya maggot BSF serta pemahaman lebih jelasnya di sini. Maggot BSF Black Soldier Fly adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Maggot BSF adalah bentuk dari siklus pertama, larva, Black Soldier Fly yang melalui proses metamorfosis menjadi lalat dewasa. Fase metamorfosa maggot BSF dimulai dari telur, larva, prepupa, pupa, dan lalat dewasa. Semuanya memakan waktu 40–45 hari saja. Tidak seperti lalat yang biasa kita temui. Jenis bernama Latin Hermetia illucens ini memiliki banyak keuntungan dan manfaat bagi manusia. Perbaikan lingkungan. Selama masa hidupnya maggot BSF mengonsumsi makanan organik. Seperti yang kita ketahui, Indonesia marak akan limbah organik. Ini membuat membudidayakan maggot lalat super ini akan membantu menekan jumlah limbah organik yang sudah lama menjadi permasalahan masyarakat dan pemerintah. Kemampuan maggot BSF dalam memakan limbah organik sangat memukau. Sejumlah 15.000 larva Black Fly Soldier dapat menghabiskan sekitar 2 kg makanan dan limbah organik hanya dalam waktu 24 jam saja. Bayangkan saja, jika satu ekor betina BSF dapat menghasilkan sekitar 600 telur, maka hanya dibutuhkan sekitar 20 ekor lalat super betina untuk menghasilkan 10.000 larva. 2. Digunakan untuk pakan super penuh nutrisi. Selain dapat mereduksi jumlah limbah tidak baik di sekitar kita, larva BSF juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Bahkan, jenis pakan ternak satu ini semakin banyak penggemarnya. Itulah mengapa budidaya maggot BSF makin ke sini semakin ramai dan menguntungkan. Maggot BSF dibekali nutrisi yang amat baik. Kandungan asam amino dan proteinnya adalah sumber nutrisi dan zat yang dibutuhkan oleh setiap hewan ternak untuk tumbuh sehat dan kuat. Nutrisi di atas tidak hanya baik untuk ayam, namun juga ikan, dan hewan peliharaan rumah lainnya seperti burung, iguana, tokek, dan sebagainya. Tidak hanya asam amino dan protein, maggot BSF juga mengandung protein sebesar 40%. Lebih jelasnya, kandungan gizi dan nutrisi maggot BSF bisa dilihat dari tabel hasil penelitian maggotbsf.com di bawah ini. Zat-zat baik ini dihasilkan dari jumlah makanan organik yang dimakan setiap harinya. Berikut adalah keunggulan maggot BSF lainnya. Tidak bau amis seperti pakan lainnya. Tidak jorok. Mudah diambil dan disimpan. Mudah dicerna oleh hewan ternak. Murah dibeli dan hemat. Sangat sehat bagi hewan ternak. Cara budidayanya mudah dan tanpa ribet. Panen jelas dan teratur. Budidaya maggot BSF bisa dilakukan di mana saja dengan skala yang sesuai dengan kemampuan para peternak. Namun, kali ini kita akan membahas budidaya maggot BSF untuk para pebisnis mandiri yang ingin mencoba peruntungan dari rumah. Hal pertama yang perlu diperhatikan sebelum memulai ternak maggot BSF adalah memahami kegiatan budidayanya, mulai dari fisik maupun teori di balik cara merawat dan membesarkan lalat BSF. Walaupun langkahnya mudah, budidaya larva BSF memerlukan tenaga cukup banyak sehingga melibatkan lebih dari 3 orang dalam merawat dan mengembangkan. Bisnis sangat dianjurkan. Daripada buang-buang waktu, langsung saja kita pelajari cara ternak maggot BSF di bawah ini. Tahap pengembangbiakan maggot BSF. Cara menarik lalat BSF. Siapkan air sebanyak 1 liter dan gula pasir sekitar 5 sendok. Masukkan air dan gula ke dalam ember. Siapkan dedak sebanyak 5 kg dan penyedap rasa. Lalu campur dengan air dan gula yang sudah disiapkan tadi. Tuangkan EM4 atau Yakult, pilih salah satu, ke dalam ember. Untuk komposisi EM4 bisa 1 tutup botol EM4. Untuk Yakult bisa berikan setengah botol atau 1 botol. Aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata.
Siapkan kantong plastik yang dapat menampung 5 kg atau 8 kg barang. Masukkan dedak yang sudah dicampur ke kantong plastik tersebut. Berikan sedikit udara pada plastik. Jangan diisi penuh. Ikat kantong plastik berisi dedak rapat-rapat. Letakkan kantong plastik di daerah yang sejuk. Biarkan disimpan sampai 5 atau 6 hari. Agar terjauh dari binatang pengganggu. Berikat tutup atau kawat di sekitarnya, baunya cukup amis. Dapat mengundang kucing. Dalam masa ini, campuran dedak akan berubah menjadi cairan berfermentasi. Setelah selesai, tuangkan campuran dedak ke ember dan tutup menggunakan daun pisang, plastik, atau kertas minyak. Simpan ember di dalam kandang dekat dengan media penetasan telur. Setelah 2-3 hari, lalat BSF akan berdatangan dan mulai bertelur di sekitar ember dan media penetasan. Tahap panen maggot BSF. Setelah telur menetas, berikan sekitar 1 minggu sampai larva benar-benar sudah terbentuk. Waktu yang baik untuk panen maggot BSF adalah 2-3 minggu setelah telur menetas. Agar lalat BSF selalu datang dan bisnis terus berjalan, taburkan dedak fermentasi di sekitar media penetasan telur atau ember sebanyak seminggu sekali. Jangan lupa menaruh sampah organik di dalam kandang sebagai pangan maggot BSF juga, ya. Semoga bermanfaat. Mendengar kata maggot bagi sebagian awan mungkin masih terdengar asing di telinga. Namun, ketika mendengar kata belatung mungkin sudah sering kita dengar dan lebih familiar karena bentuknya yang menggelikan dan membuat bulu kuduk merinding. Maggot atau dalam penyebutan lain disebut dengan belatung merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly BSF atau Hermetia illucens dalam bahasa Latin. Seperti yang sudah disebutkan bahwa maggot merupakan larva dari jenis lalat yang awalnya berasal dari telur dan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Tubuh maggot berwarna hitam dan sekilas mirip dengan tawon. Siapa sangka di balik itu semua, maggot memiliki potensi untuk dibudidayakan. Bagi beberapa orang, budidaya maggot merupakan potensi yang menggiurkan untuk dikembangkan. Perkembangbiakan maggot berada pada media yang bersih yaitu pada media yang beraroma fermentasi sehingga lalat BSF tidak mengundang penyakit. Lalat BSF merupakan hewan yang memiliki antibiotik alami dalam tubuhnya yang membuatnya tidak membawa penyakit. Lain halnya apabila dibandingkan dengan lalat hijau yang biasa berkembang biak pada media yang kotor atau busuk sehingga mudah mendatangkan kuman dan bakteri. Untuk mendatangkan maggot pada dasarnya cukup mudah. Seperti yang sudah disebutkan bahwa lalat BSF berkembang biak pada media yang mengandung fermentasi. Maka untuk memancingnya datang kita hanya memerlukan media berfermentasi agar lalat BSF berkembang biak di tempat yang telah disiapkan. Demikian informasi menarik tentang budidaya Black Soldier Fly, modal dikit untung selangit. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys.